Oke, kita mulai ya. Coba deh, kalau saya sebut kata Nepal, apa yang pertama kali muncul di kepala kalian? Pasti, hampir semua orang langsung kebayang satu hal. Puncak gunung tertinggi di dunia, Mount Everest. Ya, gimana enggak? Gunung itu kan udah jadi ikon dunia. Simbol pencapaian tertinggi, keagungan alam, pokoknya puncak yang jadi impian para petualang dari dulu sampai sekarang. Tapi pertanyaannya, di balik bayangan raksasa Everest itu ada apa sih? Nah, di sanalah letak sebuah bangsa dengan sejarah yang kaya banget, geografi yang super beragam, dan budaya yang kompleks sekali. Dan itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, untuk benar-benar kenal sama Nepal, kita harus lihat dulu pemandangannya. Dan ini jauh lebih dari sekedar puncak-puncak gunung yang terkenal itu loh. Coba lihat angka ini, 8. Kelihatannya simple, tapi ini gila banget. Bayangin, dari 10 gunung tertinggi di dunia, 8 diantaranya ada di Nepal. Jadi bukan cuma Everest aja, tapi ada juga raksasa lain, kayak Kanchenjunga dan Lhotse. Bener-bener atapnya dunia kan? Memang sih, Himalaya itu yang paling ikonik, yang paling sering kita lihat di foto-foto. Tapi itu baru satu bagian cerita. Kalau kita turun sedikit, ada perbukitan hijau yang penuh hutan. Ini tuh ibarat jantung negaranya. Turun lagi ke selatan, kita bakal nemuin dataran terai yang super subur yang jadi lumbung padinya Nepal. Jadi ada 3 dunia yang beda banget dalam satu negara. Nah, pemandangan sekeren ini tentu nggak kosong. Sekarang yuk kita putar waktu mundur sedikit, kita gali lebih dalam akar sejarah dan spiritual dari negeri ini. Jangan salah, Nepal ini bukan negara kemarin sore. Ada bukti loh, alat-alat dari zaman Neolitikum yang ditemukan di lembah Kathmandu itu menunjukkan kalau manusia udah tinggal di sini lebih dari 11.000 tahun. Itu artinya ini salah satu peradaban tertua di dunia yang nggak putus-putus. Dan soal warisan spiritual, pengaruhnya sampai ke seluruh dunia. Karena disinilah, tepatnya di Lumbini, di dataran selatannya Nepal, Siddhartha Gautama yang kita kenal sebagai Buddha dilahirkan. Jejak warisan ini masih kental banget di budaya dan jiwa bangsa Nepal sampai sekarang. Berikutnya, kita masuk ke bagian yang nggak kalah seru, evolusi politik Nepal yang dramatis banget. Kita akan lihat perjalanannya dari sebuah kerajaan Hindu kuno menjadi republik federal yang modern. Transformasi yang dialami Nepal ini benar-benar fundamental. Coba bayangin deh, dalam waktu yang relatif cepat, negara ini berubah total dari salah satu kerajaan Hindu terakhir di dunia jadi republik sekuler. Ini bukan cuma ganti pemerintahan ya, ini transformasi identitas nasional secara besar-besaran. Dan jalan menuju republik ini, sama sekali nggak mulus. Ceritanya panjang dan berliku. Dimulai dari penyatuan berabad-abad lalu, terus ada perebutan kekuasaan, sampai akhirnya pecah perang saudara yang sangat menyakitkan. Semua gejolak inilah yang pada akhirnya membuka jalan untuk menghapus monarki dan melahirkan Nepal modern di tahun 2008. Oke, sekarang dari sejarah kita pindah ke orang-orangnya. Siapa sih sebenarnya orang Nepal itu? Kita bakal lihat betapa luar biasanya keragaman manusia yang ada di negara ini. Populasinya menurut sensus terakhir di 2021 ada lebih dari 29 juta jiwa. Dan semua orang ini tersebar di lanskap yang tadi kita bahas, mulai dari dataran rendah terai yang hangat sampai ke lereng-lereng Himalaya yang dingin. Nah, soal keyakinan, walaupun statusnya sekarang negara sekuler, akar tradisi Hindunya masih kuat banget. Lebih dari 81% penduduknya beragama Hindu. Tapi di samping itu, Buddhisme juga punya banyak penganut. Belum lagi Islam dan agama asli Kiran. Jadi kayak permadani spiritual yang coraknya macam-macam dan kaya banget. Dan ini bagian yang menurut saya paling bikin takjub. Di negara yang ukurannya relatif kecil ini, ada 125 kelompok etnis. Dan mereka ngomong pakai 123 bahasa ibu yang beda-beda. Kebayang nggak? Tingkat keragamannya tuh luar biasa banget. Benar-benar mosaik budaya. Oke, terakhir kita lihat sedikit realitas ekonomi dan politik yang membentuk Nepal zaman sekarang. Coba lihat angka ini, 8,1 miliar dolar. Ini data dari tahun 2018 dan ini adalah salah satu pilar utama ekonomi Nepal. Tapi ini bukan dari turisme loh, bukan juga dari ekspor. Ini adalah remitansi, uang yang dikirim pulang oleh jutaan pekerja Nepal yang ada di luar negeri. Coba kita resapi dampaknya. Lebih dari 1/4 ekonomi negara ini ditopang bukan dari dalam negeri, tapi dari uang kiriman warganya yang kerja di India, Timur Tengah, dan tempat lain. Diaspora Nepal ini secara harfiah
jadi bahan bakar yang menghidupi negaranya. Nah, untuk mengatur semua kerumitan ini, Nepal modern punya konstitusi yang disahkan tahun 2015. Strukturnya sekarang adalah Republik Parlementer Federal yang negaranya dibagi jadi 7 provinsi. Kenapa begini? Ya, ini dirancang khusus untuk mencoba mengakomodasi dan memberi suara pada keragaman geografis dan etnis yang luar biasa yang tadi kita bahas. Jadi kalau kita lihat lagi, dari puncak Everest sampai dataran suburnya, dari sejarah kuno sampai jadi republik modern, Nepal itu negara yang penuh dengan kontras. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana caranya bangsa yang super beragam ini bisa menyatukan semua identitasnya yang berbeda-beda itu untuk menghadapi tantangan abad ke-21? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan babak selanjutnya dalam kisah Nepal.